Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu, saudara bisa perhatikan ayat yang dimaksud yang ada di hadapan saudara, dan saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk siapa Bapak Ibu? Bukan untuk manusia. Jadi kalau kita lagi goreng nasi goreng, kita kerjakan untuk siapa? Katanya untuk Tuhan. Kok diam? Kalau kita lagi minum kopi, kita minum kopi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita lah. Tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Artinya begini Bapak Ibu, segala perkara, ya kalau kita bertolak dari segala perkara, baik dalam pikiran, tindakan dan perbuatan, semua untuk Tuhan. Amin. Dan akan kita aplikasikan itu dalam segala bentuk tindakan dan perbuatan kita, termasuk ketika kita minum kopi, kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih saya boleh minum kopi hari ini. Karena ada orang ketika tidur nggak bangun-bangun, nggak bisa minum kopi paginya, ya kan? Kita lagi makan nasi goreng, mengucap syukur di depan meja, Bapak terima kasih untuk nasi goreng sepiring yang Tuhan boleh berikan dalam hidup saya. Nikmati dengan sukacita. Bapak terima kasih Engkau boleh memberikan seorang pendamping hidup, istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang pemurah, istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Semua untuk Tuhan. Demikian ibu-ibu, Bapak terima kasih Engkau boleh berikan aku seorang suami sekalipun keras kepala ketika dia mendampingi hidupku. Bisa nggak ini? Bisa, harus mengucap syukur dalam segala perkara, siapapun dan apapun keadaan kita. Amin. Bapak terima kasih Engkau boleh berikan kami umat di tempat ini seorang gembala dan setiap hari memberikan khotbah yang begitu menyakitkan telinga. Mengucap syukur enggak? Harus mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Kita beri sorak-sorai untuk Tuhan. Karena kita bertolak dari ayat ini loh Bapak Ibu, apapun juga yang kamu perbuat, renungkan, apapun juga, nggak dipilih-pilih, hanya A, hanya B, hanya C, hanya D. Apapun juga yang kamu perbuat dengan, perhatikan, segenap hati. Kalau kerja yang sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan pun ikut Tuhan yang sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan harus serius, jangan dua rius, serius. Artinya apa? Di sini saya mau menyampaikan suatu renungan bagi kita. Mediokritas Christian living. Apa itu mediokritas Christian living? Kalau dalam bahasa Indonesia begini, Kristen mediokritas. Apa ini bahasa ini? Nah, kalau saudara dengar kata mediokritas, mungkin saudara bisa menangkap dari kalimat ini. Medio artinya medium, enggak tinggi, enggak rendah, ya kan? Tengah-tengah. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bertolak dari ayat ini, seperti apa firman Tuhan bagi kita semua hari ini, termasuk yang khotbah, bukan hanya saudara. Karena ketika saya mempelajari, mendalami, merenungkan topik tema firman Tuhan hari ini, saya ditemplak habis-habisan sama Tuhan. Saya ditegur habis-habisan sama Tuhan. Dan saya mau teguran ini pun berlaku bagi kita semua hari ini, agar supaya kita jadi orang Kristen tuh jadi orang Kristen yang perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara medium, tengah-tengah,
Lawan kata dari tengah-tengah apa? Bisa turun, bisa naik. Saudara di level mana hari ini? Nah, ini yang menarik buat kita. Tapi sebelumnya saya mau katakan begini. Minggu-minggu kemarin atau bulan-bulan kemarin saya sudah berbicara tentang Injil. Apa itu Injil? Pada umumnya kita sudah tahu bahwa Injil adalah kabar baik. Namun yang harus dipermasalahkan adalah kabar baik ini menurut siapa? Menurut kita atau menurut Tuhan? Ya tentunya menurut Tuhan. Amin. Injil adalah kabar baik. Dan baik yang model bagaimana? Baik versi siapa? Nah ini harus jelas. Tadi saya sudah katakan, baik versi Tuhan. Kabar baik yang dari Tuhan, versinya Tuhan, bukan versi kita. Kalau kita memahami Injil adalah kabar baik dari Tuhan atas umatnya, maka saya percaya setiap perkataan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan kita akan terima dengan mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kita memahami Injil adalah kabar baik, dan kabar baik ini adalah kabar baik menurut Tuhan, kabar baik versinya Tuhan, bukan versi pribadi-pribadi, apalagi versi gembala. Nggak ada itu. Nah, jemaat Tuhan harus bisa memahami ini dengan baik. Bapak Ibu, sebab sangat fatal akibatnya kalau kita salah memahami Injil. Akan berakibat fatal dan buruk ketika kita salah mengerti tentang Injil, apalagi didasari dari versi kita, mau-maunya kita. Injil itu seperti apa? Kabar baik yang seperti apa? Nah, contohnya bangsa Israel. Nggak usah jauh-jauh, contohnya bangsa Israel, di mana mereka memiliki satu konsep yang salah tentang Mesias. Mesias itu apa artinya? Yang diurapi. Nah, bangsa Israel memiliki suatu konsep yang salah tentang Mesias. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dalam perjalanan panjang yang dicatat dalam Injil-Injil tentang orang Yahudi menyikapi hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka, ketika apalagi Yesus mengutip tulisan Yesaya yang ditulis 600 sampai 500 tahun sebelum Yesus hadir. Ketika di sinagoge di bait Allah, Yesus membacakan kitab Yesaya, "Ada padaku roh Allah, aku akan memberikan pembebasan, dan aku yang diurapi." Oh, heboh hari itu. "Aku memberitakan kabar baik bagi mereka yang teraniaya, aku memberitakan kabar baik bagi mereka yang menderita." Dan Yesus menutup kalimat itu dengan, "Hari ini nats ini tergenapi." Wah, heboh hari itu dalam gereja. Heboh. Orang Yahudi ahli Taurat di situ pada bisik-bisik, "Loh, kok bisa dia ngomong ayat ini nats ini tergenapi? Dia kan anak Yusuf, mamanya kan Maria, papanya kan tukang kayu. Kok bisa dia ngomong dia Mesias?" Wah, heboh. Heboh. Ribut sudah mulai sana sini. Dan sejak itu Yesus mulai tidak disukai oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Sampai ujung-ujungnya dikejar-kejar, hendak mau dibunuh, dan memang puncaknya Yesus disalib oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memiliki konsep Mesias yang keliru. Mereka tidak memahami Injil yang benar yang sudah disampaikan jauh-jauh hari dalam kitab-kitab nubuatan para nabi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara perhatikan juga dalam konteks Yohanes pasal 6, di sana dimulai bagaimana Yesus memberi makan banyak orang, dan akhirnya banyak mujizat yang Yesus lakukan, sehingga dalam ayat 6 Injil Yohanes itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus tahu motivasi mereka yang mengikuti.
Engkau cari aku bukan karena telah melihat tanda yang kuberikan, tapi engkau mencari aku karena engkau sudah kenyang. Yesus tahu kok motivasi kita. Yesus tahu apakah kita berbuat segala sesuatu dengan segenap hati untuk Tuhan atau enggak. Nah, banyak orang hari-hari ini cari Tuhan karena pingin mujizatnya doang. Banyak orang ikut Tuhan karena pingin mujizatnya terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bahas tentang mujizat, Simeon dalam teks asli mujizat, artinya itu hanya tanda, bukan akhir dari pengiringan kita terhadap Tuhan. Kalau saudara jalan di jalan raya atau di jalan tol, apakah ketika engkau melihat tanda rambu lalu lintas, terus di situkah tujuanmu? Enggak, kita akan pergi ke tujuan di mana hendak kita pergi. Demikian, mujizat bukan akhir pengiringan kita, bukan top dari kita mengikut Tuhan, tapi itu tanda. Ketika kita melihat tanda mujizat terjadi, jangan berhenti di situ, terus cari Tuhan. Terus cari sumber mujizat itu di mana? Siapa yang mengadakan mujizat itu? Itulah tujuan akhir kita, bukan stop di mujizatnya. Karena mujizat hanya tanda. Jadi kalau saudara mengalami mujizat pertolongan Tuhan, jangan berhenti di situ. Itu sebagai tanda Tuhan menyertaimu. Tuhan ada bersamamu. Tuhan dengar doa dan mengabulkan permohonanmu. Jangan berhenti di situ. Terus jalan. Terus jalan. Karena mujizat gak cuma satu, banyak Tuhan bisa kerjakan dalam hidup. Jadi kalau ada orang Kristen mandek, berhenti setelah nikmati pertolongan Tuhan, ini orang Kristen yang kurang ajar yang model begini. Orang Kristen yang keterlaluan yang model gini. Tuhan diibaratkan hanya sebagai seorang pembantu yang ke supermarket, ke mall, ke swalayan untuk membeli segala perlengkapan kebutuhan kehidupan kita hari-hari, dan setelah semua terpenuhi kita abaikan dia. Wah, ini keterlaluan kalau orang Kristen punya model seperti ini. Jadi sekali lagi, jangan seperti murid-murid yang salah menangkap konsep Mesias. Jangan sampai kita anak Tuhan yang sekarang juga salah menangkap, memaknai, mengerti Yesus sebagai Mesias dalam hidup pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi apa yang saya mau katakan bagi kita hari ini, saya mau katakan begini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana kita bukan hanya berhenti menjadi Kristen yang mediokritas atau Kristen yang ada di posisi tengah-tengah, posisi yang nyaman. Kalau kata mediokritas sendiri artinya kelompok orang yang keberadaannya tidak juga tidak baik, tetapi tidak juga tidak lebih baik. Ya, dia puas dengan keberadaannya saat ini. Dan itu nggak bisa Bapak Ibu, karena kehidupan kekristenan itu harus terus menanjak, harus terus meningkat. Imanmu harus terus meningkat. Jangan hanya punya iman yang mendatangkan mujizat, itu belum apa-apanya dalam kehidupan kita. Iman yang sempurna adalah iman yang menyelamatkan dalam hidupmu. Jangan berhenti kalau hanya sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, terus puas dengan kekristenanmu. Jangan puas sampai di tahap itu, tapi mari kita beranjak sampai sempurna di hadapan Tuhan. Nah, kalau pendeta sudah ngomong sempurna di zaman-zaman sekarang ini, kayaknya agak asing dan agak sedikit panas telinga kita kalau kita dengar pendeta ngomong, ayo Bapak Ibu, hiduplah sempurna, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Nah, jemaat mulai goyang kiri, goyang kanan itu pantat. Hai Om, masa kita bisa sempurna di zaman seperti ini? Nah, kenapa enggak? Karena kesempurnaan itu harus loh dicapai setiap anak-anak Tuhan. Karena jelas Yesus ngomong, sebagaimana Bapa kita di surga adalah sempurna, kudus adanya, demikian kita sebagai pengikut-pengikutnya. Nah, inilah standar rohani orang Kristen.
Jadi standar rohani orang Kristen tuh nggak sebatas sudah jadi orang Kristen dan stop di situ, nggak bisa. Harus terus naik, sempurna. Sebab lawan mediokritas adalah superioritas, excellent, sempurna, perfect. Ini yang harus kita tuju, Bapak Ibu. Ini yang harus kita raih dalam kekristenan kita. Tidak berhenti sampai di sini. Kalau saudara puas sampai di sini, mending gak usah deh sama sekali. Artinya saudara suam-suam kuku kekristenanmu, nggak berusaha untuk top, naik terus, meningkat, menanjak imanmu. Nah, saudara coba ingat ada pesan Rasul Yohanes ketika di Patmos. Dalam kitab Wahyu, Yohanes ngomong begini dalam pasalnya yang ketiga ayat 14. Yohanes ngomong begini, ayat 16, saya mulai dari ayat 14 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini merujuk kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang agung. Kepala gereja bukan gembala, kepala gereja bukan pimpinan agama, kepala gereja bukan siapapun dia di muka bumi ini, tapi harus Kristus sebagai kepala gereja. Aku tahu, ayat 15, tahu segala pekerjaanmu. Yohanes mendengar firman dari Yesus terhadap jemaat Laodikia. Ayatnya yang ke-15, firman itu berkata kepada Yohanes, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekecil apapun tindakanmu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, Tuhan tahu. Sekalipun istrimu kadang-kadang gak tahu, sekalipun suamimu kadang-kadang gak tahu, tapi Tuhan maha tahu. Jadi jangan main kucing-kucingan sama Tuhan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Nah, Tuhan tahu keberadaan jemaat Laodikia hari itu. Di pemandangan mata Tuhan, jemaat ini tidak dingin, tidak panas, mediokritas, middle, di tengah-tengah mereka. Saudara ingat, saudara lihat apa kata Tuhan? Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya mau tegaskan ya ayat ini. Kalau jadi Kristen, jadi Kristenlah yang benar. Kalau enggaklah sama sekali. Bisa diterima enggak? Bisa diterima enggak? Kalau mau jadi Kristen, Kristen yang benar. Kalau mau ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau enggak, mending enggak usahlah sama sekali daripada setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah itu saya ngomong lebih baik nggak usah sama sekali? Karena nanti saudara capek dan akhirnya kecewa nanti. Harap-harap masuk surga, tapi ternyata kenyataannya enggak. Saudara mau komplain, saudara mau ngadu, mau marah pun sama Tuhan percuma. Percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena Tuhan pasti ngomong, hanya engkau hai si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Apes kan? Makanya Tuhan ngomong, alangkah baiknya jika engkau dingin atau jika engkau panas. Kalau ikut Tuhan yang benar. Kalau enggak, mending dari hari ini putuskan enggak sama sekali. Jangan maju mundur. Saudara capek kalau maju mundur. Kenapa? Enggak sampai di tujuan. Amin. Mending biar merayap, ya kan? Biar merayap, tapi capailah tujuan. Artinya apa? Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun kadang-kadang aku teriak, aku menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Tapi aku terus mencari kemurahan Tuhan, terus cari kemurahan Tuhan, sampai pada akhirnya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya lanjut ya, ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Kita dibuang keluar dari hadirat Tuhan. Mikir-mikir masih jadi anak Tuhan, pikir-pikir masih menikmati masuk surga, tapi pada kenyataannya enggak.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Kristen mediokritas jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dijauhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengatasi ini dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kita tidak stuck, tidak berhenti, tidak puas dalam posisi ini? Harus ada perjuangan yang sungguh dalam hidupmu. Harus ada keseriusan dalam imanmu. Harus sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan sekalipun dalam masa sulit. Karena Yesus katakan, Alkitab catat, di masa sukar itulah kuasaku semakin nyata. Di masa kita tidak berdaya, di situ tangan Tuhan semakin luar biasa. Di saat engkau berseru memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan hadir dengan segala keindahannya. Jadi jangan biarkan posisi kita hari ini, jika kita hanya ada pada level yang nyaman lah. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, ketika saya mendalami ini, saya dicambuk Tuhan secara pribadi. Saya introspeksi diri dalam pelayanan saya. Tuhan, jangan-jangan saya ada di stuck ini, di level ini. Saya berhenti di sini. Oh, saya nggak mau Tuhan. Saya harus menanjak. Saya harus lebih lagi. Sekalipun harus meninggalkan zona nyaman, zona indah, tidak mengapa, yang penting aku nikmati karya-Mu Tuhan dalam pelayanan. Harus menjadi hal yang memotivasi setiap kehidupan kita. Nah, ada beberapa ciri, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Mengapa terkadang kita berada di posisi ini? Kristen yang berada di tengah-tengah, yang gak mau menanjak, yang gak mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama soal waktu. Waktu di sini adalah bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan. Waktu itu perlu kita pergunakan banyak untuk Tuhan. Ada seorang ngomong sama saya, Om, kalau dalam sehari ada 24 jam, Om. Oh, Om, istri saya 25 jam di depan TV. Nah, bayangkan, kalau sehari ada 24 jam, itu istrinya 25 jam di depan TV. Tanya semua judul telenovela, ngerti dia. Hafal semua menteri, hafal semua program-program pemerintah. Kenapa? 25 jam di TV. Oh, bagaimana kalau hamba Tuhan juga punya 25 jam di depan TV, tidak di depan Alkitab? Wah, repot. Hamba Tuhan begini lebih baik gak usahlah melayani. Nah, Bapak Ibu, jadi waktu adalah penyebab terkadang kenapa kita berhenti dan puas dengan kekristenan iman kita hari ini. Karena kita nggak punya waktu yang intim, waktu yang tepat, waktu yang khusus bersama Tuhan. Bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara bekerja dari pagi sampai sore 6, 7 atau 8 jam, kenapa nggak bisa sisihkan sejam aja lah, sejam aja dengan Tuhan. Baik itu saudara berdoa 15 menit, 30 menit, baca renungan, dengar khotbah. Kenapa enggak 1 jam ini kita mau mencari tahu hati Tuhan itu seperti apa? Doa 15 menit, 20 menit, setelah itu baca firman 5 menit, 10 menit. Setelah itu coba usahakan baca Alkitab, dengar khotbah di YouTube. Bisa kan? Fasilitas ada kok. Untuk apa itu HP? Untuk apa itu aplikasi YouTube di HP-mu kalau hanya untuk memuaskan nafsu dan mencari informasi yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Waktu saudara perhatikan. Berapa dalam 24 jam, berapa waktu untuk Tuhan kita beri? Berapa waktu untuk Tuhan, untuk kita mau cari tahu hati Tuhan itu seperti apa? Jadi kalau di waktu ini saja kita sudah gagal, saya katakan pasti saudara juga enggak, mungkin bisa jadi enggak hanya di tengah-tengah, turun malah. Nah, kalau
kita gagal, yang kedua saya mau katakan, kerohanianmu tinggal tunggu waktu, pasti mati. Kering rohanimu, kering, pasti kering. Coba saudara praktek, ya saya nggak suruh saudara praktek nih, tapi mungkin saudara pernah ngalami. Ya mungkin saudara pernah ngalami. Sebulan nggak ibadah, 2 bulan nggak ibadah, karena mungkin banyak masalah, banyak tekanan, sehingga Anda berdiam diri di rumah. Anda kecewa mungkin dengan salah satu jemaat, atau kecewa dengan saya. Tidak ibadah 2-3 bulan, 6 bulan, 5 bulan, setahun mungkin. Tahu-tahu Anda datang gereja lagi, rasa asing ini gereja. Lihat orang kiri, lihat orang kanan, rasa asing. Rohanimu mulai kering karena waktumu nggak maksimal untuk Tuhan. Jadi kalau kita bertolak lagi pada ayat pokok kita tadi, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini terkandung satu pesan bagaimana kita memaksimalkan waktu kita untuk melakukan segala perkara guna menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Waktu yang Tuhan beri bagi kita itu sangat berharga. Dan waktu ini gak mungkin kita putar lagi kayak tape, atau putar lagi seperti lagu kita mau balik di menit keberapa aja kita mau. Tapi waktu ini akan terus berjalan, gak akan berhenti. Itu sebabnya Alkitab katakan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang dimaksud di sini apa? Waktu perjalanan hidup kita. Waktu yang sedang kita jalani, hidupi hari-hari ini, itu titik berat. Alkitab katakan pergunakanlah waktu yang ada. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau waktu kita tidak pergunakan untuk Tuhan, rohanimu saya pastikan bisa kering loh. Masih puji Tuhan kalau kering dan disiram lagi dia tumbuh. Tapi kalau kering dan akhirnya mati, ayo sebelum terlambat, kalau lihat daun-daun sudah mulai kuning, ayo siram lagi. Imanmu siram lagi. Pergunakan waktu yang ada. Saya nggak minta banyak deh. Saya ikut Tuhan punya permintaan 1 jam aja bersama Tuhan. Belajar. Kenapa kadang orang Kristen ngomong begini? Om, saya kok kalau doa 1 jam tuh nggak kuat, kenapa ya? Kadang saya bingung, Om, sudah berlutut 10 menit, setelah itu saya mau ngomong apa sama Tuhan? Ya karena memang gak dibiasakan komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita biasakan komunikasi dengan Tuhan, sejam itu gak terasa kok Bapak Ibu. Karena kita tahu Tuhan itu selalu buka tangan, marilah kepadaku. Artinya apa? Mari kita komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi. Jangan sampai kerohanian kita itu kering. Nah, yang berikut yang menyebabkan orang Kristen berada di tengah-tengah, artinya dia tidak lebih baik, tidak juga lebih buruk. Biasanya itu berpengaruh terhadap pengenalannya akan Tuhan. Dia nggak mengerti pribadi Tuhan itu seperti apa. Dia nggak mengerti pribadi Tuhan, pribadi Bapa itu seperti apa. Nah, minggu lalu atau kapan? 2 minggu lalu saya khotbah di sini tentang anak yang hilang. Saudara lihat, itu adalah bagaimana Yesus menggambarkan pribadi Bapa kita di sorga. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu mengasihi dan menerima keberadaan kehidupan kita. Nah, kalau kita gagal mengerti hati Bapa, hati Tuhan kita, ya tentu juga kita nggak akan bisa bertumbuh dalam kerohanian kita. Jadi betapa penting pengenalan kita akan Tuhan kita. Nah, Alkitab katakan umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran, tidak mengerti Injil yang sebenarnya itu seperti apa, hati Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, kita harus ada peningkatan. Nah, saya ingat Petrus dalam hal ini.
Kalau saudara ingat Petrus sebelum peristiwa Pantekosta di kamar loteng Yerusalem, saudara lihat karakter Petrus sebelum itu. Saudara lihat kelakuan Petrus sebelum peristiwa Pantekosta terjadi. Petrus selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kami ini sudah ikut Engkau, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, dan sekarang apa yang kami akan peroleh? Ini ciri orang Kristen yang belum mengenal pribadi Tuhan, yang masih memikirkan, yang masih pakai logikanya untuk mengerti hati Tuhan, tidak mengandalkan roh Tuhan dalam hidupnya. Selalu meminta, menuntut untuk Tuhan berkati dalam hidupnya. Petrus demikian. Sampai pada Yesus ketika ditangkap dan dianiaya sebelum disalib, malam itu Petrus menyangkal. Bayangkan, 3,5 tahun Petrus ikut Tuhan, lihat mujizat di depan mata, Yesus berjalan di atas air, dan Petrus mengalami walaupun sepersekian detik dia ada di air, akhirnya juga tenggelam, tapi Petrus melihat mujizat Allah terjadi. Tapi Petrus nyangka. Tapi berbeda ketika peristiwa Pantekosta terjadi di kamar loteng Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Saudara lihat dari pasal pertama, apa yang terjadi ketika Petrus dan teman-temannya dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Petrus yang tadinya hanya berada di level nyaman, imannya sekarang berbeda ketika kuasa Roh Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Petrus ngomong apa? Coba saudara dengar perkataan Petrus dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Artinya apa? Perubahan terjadi, Pak, Bu. Petrus bukan lagi orang Kristen pengikut Tuhan yang ada di level nyaman, tapi dia meningkat sekarang. Awalnya orientasi pemikiran Petrus akan Yesus, bahwa Yesus akan membangun kerajaan secara fisik di Israel, ya kan? Karena Petrus sama dengan orang Yahudi yang lain, menganggap bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah yang nanti akan melepaskan bangsa ini dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Karena kita tahu Israel kala itu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, mereka selalu dijajah oleh bangsa lain, sehingga mereka begitu merindukan, menantikan Mesias yang sanggup melepaskan dan membebaskan mereka dari jajahan bangsa-bangsa lain. Nah, konsep berpikir Mesias orang Yahudi adalah Mesias yang nanti hadir seperti Daud, yang mampu merobohkan Goliat, yang mampu mengalahkan Filistin dan membangun kerajaan secara fisik. Tapi Yesus nggak seperti itu. Yesus menjadi Mesias bukan membangun kerajaan fisik, tapi kerajaan di surga. Nah, Petrus akhirnya memahami konteks Mesias secara benar. Dari perkataan ini, yang tadinya orientasi berpikir Petrus adalah soal fisik, soal jasmani, soal terlepas dari kekurangan secara finansial, secara fisik. Tapi sekarang Petrus punya orientasi berpikir yang lain. Petrus punya cara pandang yang lain tentang Yesus. Petrus punya cara pengertian yang lain tentang Injil Mesias yang dia tahu. Tadinya kan Petrus ngomong sama Yesus, Tuhan, kiranya kalau engkau, Petrus ngomong sama Tuhan, kira-kira nanti siapa di antara kami yang akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Petrus sama teman-teman berantem untuk memperebutkan posisi yang terbaik di hadapan Tuhan, kiri atau kanan. Yesus ngomong, enggak, kalian belum mengerti saat ini. Aku datang bukan untuk hal ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara perhatikan, Petrus memiliki pengertian pemahaman yang berbeda sekarang. Kenapa?
Karena Petrus menyiapkan waktu untuk mau mengerti hati Tuhan. Sampai Petrus membuktikan ucapannya, kalau guruku disalib, aku pun pingin disalib dan rindu disalib, kalau boleh kepalaku dibawa. Dan itu memang terjadi. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, di waktu-waktu ini, pergunakanlah waktu ini semaksimal mungkin untuk saudara hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun kegiatan, apapun profesimu, mau saudara sebagai kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang istri, jadilah seorang istri yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak pun demikian, dalam profesimu pun demikian. Semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan hari-hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan selain kita belajar memberi hidup untuk Dia yang sudah menebus hidup kita, tubuh dan darahnya. Perjamuan kudus yang ada di hadapan kita, roti dan anggur yang tiap minggu pertama bulan baru kita memperingati bagaimana Yesus sudah mati dan berkorban bagi kita. Kita harus memaknai ini dengan benar. Jangan memaknai perjamuan kudus dengan cara berpikir mistik dalam hidupmu. Karena ada orang Kristen yang menganggap perjamuan kudus ini dengan cara berpikir yang mistik. Gak bisa seperti itu. Makna perjamuan kudus adalah bagaimana kita mengingat korban Kristus. Itu sebabnya Alkitab katakan sebelum makan dan minum, perhatikan hidup kita. Jangan sampai kita salah memaknai perjamuan kudus ini. Makna ini secara benar, secara alkitabiah, secara kontekstual, yaitu kita mengingat bagaimana korban Kristus disalib. Penderitaannya begitu besar yang Dia alami. Hanya untuk kita, nggak ada yang lain. Bukan untuk malaikat ciptaannya juga, untuk kita. Untuk kita, Bapak Ibu. Siapkan dirimu hari ini. Jadilah Kristen yang superioritas, bukan mediokritas. Jadilah Kristen yang terus naik di hadapan Tuhan. Jangan Kristen yang nyaman-nyaman saja hari ini. Seriuslah ikut Tuhan. Sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, saya ingatkan bagi saudara, seriuslah melayani Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan hari ini, kerjakan itu secara maksimal untuk Tuhan. Kalau enggak, mending enggak usah deh. Jangan saudara melayani tapi pada akhirnya apa yang saudara kerjakan tidak mendatangkan berkat dalam hidupmu. Layanilah Tuhan dengan sungguh. Layani Tuhan dengan maksimal. Penerima tamu, LCD, pemain musik, singers, WL, siapapun saudara, rebana, apapun tugas tanggung jawabmu, bukan untuk saya. Belajarlah untuk menyenangkan Tuhan dengan hal yang kecil mulai hari ini. Kembalikan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayan-pelayan, belajar dari waktu kehadiran saudara. Jangan terlambat kalau melayani. Jangan kalah dengan jemaat. Kadang saya kepanasan, jemaat sudah ada, pelayan belum ada. Masa kita kalah dengan jemaat? Harus hadir sebelum jemaat hadir, supaya pelayanan di sini lebih indah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau enggak, mending enggak sama sekali. Saudara bisa ajukan permohonan, Om saya mundur aja Om, saya siapkan diri lebih baik. Enggak mengapa, saudara renungkan, daripada saudara paksa diri. Jadi sekarang sebagai hamba Tuhan, saya ajak kita, ayo melayani dengan sungguh. Saya mungkin enggak bisa memberikan reward, hadiah yang besar, mungkin enggak bisa, mungkin terbatas saya. Tapi percaya, Tuhan yang saya layani, yang sudah berkati saya hari ini, pun sama memberkati saudara. Pasti Dia akan berkati. Pasti Dia akan berkati. Demikian dengan jemaat. Ayo sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dengan keberadaan kita yang hari ini, susah semua kita hari ini. Mengeluh semua kita hari ini, wajar.
karena memang keadaan. Tapi jangan pengeluhan, kesukaran, masa-masa sekarang terus kita mundur dari Tuhan, lemah, tidak berdaya, dan mau tinggal dalam keadaan yang nyaman. Om, yang penting saya nggak sakit, nggak cukuplah. Jangan, Bapak Ibu, teruslah tingkatkan hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Inilah waktunya, inilah saatnya. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Jadi sebelum menyesal, mending sadar dulu deh hari ini, supaya kita sungguh-sungguh layak untuk Tuhan. Nah demikian saudara juga, perhatikan saya, kalau saya mulai lemah, suntik saya, Om, semangatkah? Gitu. Supaya kita sama-sama semangat setiap waktu, semangat setiap saat untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju kita beri sorak-sorai dulu untuk Tuhan. Puji Tuhan.